Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti, NPM 18220017. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan Afrika dengan negara-negara berkembang lainnya dalam gerakan non-blok. Realisme pada pertemuan gerakan non-blok. Dengan demikian, antara OUA dan gerakan non-blok terjalin hubungan saling melengkapi dan saling memperkuat serta independen. Bahkan negara-negara Afrika merupakan yang terbanyak dalam gerakan non-blok dan merupakan kelompok terbesar di PBB. Dapat disimpulkan bahwa prinsip persatuan dan non-blok dalam kebijakan luar negeri negara-negara Afrika bersifat saling melengkapi. Nah, meskipun demikian, prinsip persatuan tidak selalu menang dalam sidang OUA Januari 1976. Nah, waktu itu terjadi ketidakcocokan dalam menghadapi masalah anggota yang mengarah pada terjadinya krisis dalam sejarah OUA. Nah, kesulitan dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan bersama secara konsisten dalam komposisi gerakan non-blok Afrika yang heterogen dan adanya perbedaan antara kekuatan-kekuatan sosial politik yang memerintah. Nah, hubungan bilateral antara negara-negara tertentu terkadang menimbulkan ketegangan dan kontraksi. Hal itu dapat memperburuk menjadi konflik bersenjata ataupun pemutusan hubungan diplomatik dan menciptakan instabilitas terhadap persatuan negara-negara non-blok Afrika. Kemudian pada 1970-an Afrika menunjukkan minat lebih besar untuk mengadakan pemersatuan dengan dagang negara-negara Asia Latin Amerika. Kesepakatan yang dicapai khususnya antara pemerintah kemudian merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri negara-negara Afrika. Nah, faktor-faktor yang secara serius menghalangi berkembangnya perdagangan antar negara berkembang pada umumnya adalah tidak tersedianya jasa angkutan laut atau udara dan darat, sehingga angkutan barang dan orang terpaksa harus melalui negara-negara maju. Apalagi selama ini memang negara-negara Afrika lebih banyak berdagang dengan negara-negara maju di Eropa dan Afrika atau dengan benua lain Asia daripada di antara sesama negara Afrika. Nah, belum lagi soal jasa asuransi dan lain-lain aspek. Lalu yang kedua ada hubungan internasional Afrika dengan Indonesia. Nah, kolonialisme dan imperialisme menjadi permasalahan krusial bagi negara-negara di benua Asia dan Afrika sejak abad ke-15. Nah, meskipun beberapa negara telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945, misalnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Demokratik Vietnam 2 September 1945, Filipina 4 Juli 1946, dan berbagai negara Asia lainnya. Nah, beberapa negara Afrika justru masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dengan kondisi dunia yang masih berada pada ketidakstabilan. Kedua negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet, pemenang dari Perang Dingin, telah membentuk era baru dalam sejarah yang dinamakan Perang Dingin. Lalu kemudian tujuan utama gerakan non-blok awalnya berfokus pada dukungan bagi hak masing-masing negara untuk menentukan nasib sendiri seperti kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Nah, tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap politik apartheid dan memihak pada fakta militer multilateral, penolakan kolonialisme, neokolonialisme, realisme, pendukung dan dominasi asing, tidak mencampuri dalam negeri urusan negara lain,
dan hidup berdampingan secara damai. Penolakan terhadap penggunaan ancaman kekuatan serta pembangunan ekonomi, sosial, dan restrukturasi sistem perekonomian internasional menyusul runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Banyak pihak yang mengatakan bahwa keberadaan gerakan non-blok sudah tidak relevan lagi karena berakhirnya sistem bipolar pada kontestasi politik dunia. Dalam kerjasama, ekonomi Indonesia menjadikan Afrika sebagai pasar yang strategis untuk diversifikasi pasar. Beberapa negara Afrika dijadikan target dari pasar produk non-minyak dan gas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga melakukan perdagangan pada beberapa produk seperti minyak kelapa sawit, tekstil, sepatu, mobil, dan komponen otomotif, elektronik, hingga sabun dan pasta gigi. Meskipun saat ini peristiwa Perang Dingin telah usai, penulis beranggapan bahwa sebenarnya masih ada pengaruh dari gerakan non-blok terhadap perkembangan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Nah, negara-negara Afrika membuka peluang investasi besar-besaran, namun kebanyakan perusahaan enggan melakukan investasi di negara-negara tersebut karena diasumsikan sebagai negara miskin. Hal yang terjadi kemudian adalah negara-negara Afrika justru tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan yang cukup signifikan saat ini. Maka peluang investasi Indonesia di era kontemporer juga semakin besar. Disertai dengan semangat solidaritas Bandung, kerjasama ekonomi yang dilakukan pun juga berhasil dan menguntungkan bagi Indonesia maupun Afrika. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.